Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rudiansah. Saya dari kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan mempraktekkan pilihan X Ruji. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi Winbox hingga tampilannya seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini, di sini ada MAC address, ada IP address, ada identity, dan juga ada loginnya admin. Nah, di sini kita akan login menggunakan MAC address. Caranya klik MAC address lalu klik connect. Nah, kalau udah begini tandanya kita udah masuk pada Mikrotik. Nah, kita akan ke menu IP lalu ke DHCP client, kita klik tambah. Nah, di sini interface-nya header 1 lalu apply, oke. Nah, kalau udah begini tandanya kita udah mendapatkan IP secara otomatis dari server sekolah kita. Nah, lalu kalau kita udah mendapatkan IP secara otomatis, nah kita pergi lagi ke menu IP. Nah, di sini kita akan pergi ke menu firewall. Lalu kita klik NAT, lalu kita klik tambah. Nah, di sini pergi ke general, chain-nya src NAT, lalu out interface-nya header 1. Langsung ke action-nya kita ganti menjadi masquerade. Kalau sudah kita apply, oke. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke menu interface. Nah, ini menu interface-nya seperti ini. Kita buka dulu topologi yang udah kita buat tadi supaya kita membuat pilihannya sesuai dengan topologi yang udah kita buat. Nah, kita kembali lagi ke menu interface lalu kita klik pilihan. Nah, di sini kita menggunakan header 2. Kalau sudah kita klik header 2-nya lalu klik tambah kita pilihan. Nah, untuk ini namanya kita TKJ. Nah, untuk pilihannya kita menggunakan pilihan 10. Kalau sudah ya interface-nya header 2. Kalau sudah nanti kita tinggal apply, oke. Nah, kita masih di header 2. Kita menambahkan pilihan yang kedua namanya DKP dan pilihannya 20. Interface-nya header 2 lalu kita klik apply, oke. Dan untuk pilihan yang ketiga juga sama. Sekarang namanya kita grafika, lalu untuk pilihannya kita 30. Nah, interface-nya tetap sama header 2. Lalu kita klik apply, oke. Nah, di sini kita selesai mengkonfigurasi VLAN-nya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan pergi lagi ke menu IP untuk menambahkan IP terhadap masing-masing VLAN. Nah, di sini kita akan pergi ke address, lalu kita klik tambah. Nah, untuk yang pertama itu ya VLAN 10 atau TKJ. Nah, untuk address-nya yaitu 192.168.10.1/24. Kalau sudah kita klik apply, oke. Nah, kita juga tambahkan untuk interface-nya pilihan 20 atau DKP, IP address-nya 192.168.20.1/24. Dan yang ketiga kita tambahkan juga untuk VLAN 30 IP address-nya 192.168.30.1/24 lalu apply, oke. Nah, di sini kita juga akan menambahkan IP header 2. Nah, kita klik tambah lalu klik header 2. Di sini kita masukkan IP header 2 yaitu 10.10.1.1/24. Kalau sudah kita apply, oke. Fungsi dari IP header 2 yaitu untuk nanti menghubungkan switch manajemen rujinya. Nah, untuk langkah selanjutnya di Mikrotik itu adalah menginstal DHCP server di masing-masing virtualan dan juga di header 2. Nah, kita pergi ke IP lalu DHCP server lalu kita ke DHCP setup.
kalau sudah kita setup virtual tadi, yaitu yang pertama dulu pilihan 10 atau TKJ, lalu kita klik next saja hingga setup complete. Nah, hal serupa juga sama, kita akan men-setup untuk pilihan yang 20 atau DKP. Kita juga di sini tinggal next aja hingga setup has complete. Dan yang ketiga juga kita akan men-setup pilihan 30-nya. Dan yang terakhir kita juga di sini akan men-setup header 2-nya. Lalu kita next saja hingga setup has complete. Nah, oke, selanjutnya saya di sini akan menghubungkan PC saya ke switch dari RIUG-nya. Nah, kalau udah seperti ini, saya sudah menghubungkan dari PC ke switch RIUG-nya. Di sini kita tinggal tunggu saja. Nah, kita pergi ke Chrome, langsung kita ketik IP-nya lalu kita klik. Nah, ini dia tampilan halaman utama dari switch manageable RIUG-nya. Kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Kita masukkan saja passwordnya 123. Lalu save. Kita disuruh memasuki 6 karakter passwordnya. Kita tambahin saja 456. Lalu kita save. Oke. Nah, di sini kita disuruh login. Kita username-nya admin. Lalu passwordnya 1 sampai 6 yang tadi. Lalu login, klik OK. Nah, selanjutnya ini ada informasi kita terhubung ke port 5. Sementara port 4 itu ini terhubung ke MikroTik-nya sesuai dengan topologinya. Sementara kita PC-nya ini terhubung ke port 5. Langkah yang harus kita lakukan di sisi switch itu adalah melakukan pilihan setting. Kita enablekan dulu pilihannya, klik pilihan members, kemudian diaktifkan pilihan settingnya. RIUG memberikan informasi semua port di switch-nya semua akan diganti menjadi akses port. Lalu klik OK. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menambahkan pilihan ID dari yang udah kita setting di switch-nya. Pilihan ID-nya 10 add, lalu pilihan 20 add, lalu pilihan 30 add. Nah, kalau sudah kita pergi lagi ke pilihan setting. Nah, di pilihan setting ini kita menentukan access link atau trunk link dan port mana yang bertindak sebagai trunk link atau trunk port, atau port mana yang bertindak sebagai access link atau access port. Kita setting dulu untuk trunk linknya di port 4. Nah, oke, port 4-nya udah di checklist. Untuk pilihan tipenya kita terangin, lalu biarin saja itunya default. Untuk permit LAN-nya kita checklist semua. Lalu kalau sudah kita save. Nah, port 4 udah bertindak sebagai trunk. Nah, kita juga lakukan di port 1, 2, dan 3. Seperti topologi yang udah kita buat tadi. Kita coba di port 1, pilihan tipenya akses, pilihannya 10 save.
coba juga di port 2 tipe VLAN-nya akses, VLAN 20 save. Dan di port 3 kita juga coba tipe VLAN-nya akses, lalu VLAN-nya 30, lalu save. Nah, oke, ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi di sisi switch-nya. Nah, selanjutnya kita cek dulu IP-nya di CMD. Saya seharusnya mendapat IP secara DHCP. Nah, ini adalah IP yang saya dapatkan dari Ether 2. Nah, saya terhubung ke 5 nih, maka saya di sini mendapatkan IP-nya 10.10.1253. Selanjutnya kita akan coba PC saya ke PC 1, 2, dan 3 pada switch RUG-nya. Nah, pertama kita hubungkan ke port satunya dulu. Kita tunggu saja hingga port satunya menghubungkan. Nah, kalau udah hijau gini tandanya port satunya sudah terhubung, lalu kita cek IP. Nah, sekarang saya mendapatkan IP-nya 192.168.10.254. Maka di port 1 switch region-nya telah terhubung ke VLAN 10. Oke, sekarang kita akan mencoba pindah ke port 2. Nah, itu tandanya kita sudah terhubung ke port 2. Lalu kita akan pergi cek IP-nya. Nah, di sini saya mendapatkan IP-nya 192.168.20.254. Berbeda dari IP sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan ke port 3. Nah, sekarang kita sudah terhubung ke port 3. Kalau kita sudah terhubung ke port 3, lalu kita cek IP-nya lagi. Nah, di sini saya mendapatkan IP-nya 192.168.30.254.